kalau ada apa santri kurang apa itu biasanya di dekatnya ada masjid itu sering dikasih seperti itu. Seperti Imam Ghazali kan seperti itu. Itu bapaknya itu senang sama orang alim. Setiap ketemu dengan orang alim pasti dalam hatinya berdoa mudah-mudahan kelak akan punya anak yang menjadi orang yang jadi kalau jenengan umpamanya didatangi sosok lagi ada penyanyi ada konser ya Bu ya. Ya mungkin jenengan kalau di konser itu pasti hatinya Masya Allah kapan dia anak saya seperti Dewi Persik, ya ada anak saya bisa terkenal kayak Jupe, kayak Luna Maya, kayak artis-artis kapan dia anak saya bisa masuk ke TV. Ya mungkin hati saya seperti itu ya. Insya Allah bisa akan keturunan menjadi orang yang seperti itu. Karena menurut saya berhati-hati kalau kita melihat apa-apa. Di Jember itu pernah dulu terjadi ketika rame-ramenya Mak Lampir. Mak Lampir. Itu ada orang itu yang istrinya itu hamil. Ketika suaminya datang itu bilang gini, kapan grandongi lek bayi, lek mesin. Nah, udzubillah begitu lahir anaknya wajahnya kayak grandong. Itu bidan sama dukunnya itu dendrek lari. Jadi tonton aja, anaknya wajahnya kayak grandong. Kenapa ya berkat doanya orang tua? Makanya kita itu kalau kita kumpul seperti ini Bu, kita mendatangi majelis zikir, kita mendatangi semaan Al-Quran, kita berdoa dalam hati kita, ya Allah berikanlah saya anak cucu yang bisa membaca Al-Quran, yang soleh, yang alim. Kalau yang kita datangi konser ya insya Allah, ya Allah berilah saya anak yang seperti Julia Perez, berilah saya anak yang terkenal. Benar-benar insya Allah kan, tapi ya, kira-kira itu orang itu lihat terkenalnya Bu ya. Orang itu terkenal itu macam-macam. Orang itu kalau terkenal itu karena cantiknya, nanti kalau sudah tidak cantik sudah tidak terkenal. Orang itu kalau terkenal karena suaranya, karena goyangnya, kalau sudah kecetit ya tidak bisa bergoyang. Siapa yang terkenal yang saya itu pernah mikir, ibu kamu kayak tak kecetit ya seperti itu. Ternyata lain hari itu lah kok masuk rumah sakit katanya goyoknya kecetit. Saya itu melihat goyangnya itu apa enggak takut tergelincir ototnya gitu. Ternyata ya masuk rumah sakit di Surabaya. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, jadi panjenengan sama gurunya anak-anak panjenengan harus yang sambung Bu. Paling tidak kita itu menitipkan anak ya Bu ya, jangan disamakan dengan menitipkan ayam. Kita kehilangan ayam saja juga dicari kemana-mana. Menitipkan anak, Masya Allah nggak pernah ditanyakan anak saya gimana ngajinya, anak saya gimana belajarnya, nggak pernah. Katanya bapak saya dulu, kita itu kalau punya nitipkan anak, bahasanya itu sama dengan menanam pohon di tanah, dititipkan di tanah. Kita punya pohon dititipkan di tandur, ditanam di orang itu, di kiai itu. Jadi kita harus lihat, disambangi tanah itu. Ini waktunya ngemes, atau waktunya kerabu, atau waktunya apa ya harus disambangi. Jangan dibiarkan, menitipkan menanam di situ biar jadi buah, biar menjadi tanaman yang baik atau dibiarkan. Sekarang kan nggak nampak wali santri sekarang sama gurunya. Itu lain juga. Lain orang itu yang tidak pernah ketemu sama kiainya, sama gurunya itu lain. Oleh karena itu saya selalu sama ini wali santri, alumni ini mohon ya, saya mohon doanya. Jangan meskipun tidak ketemu, tidak bisa sambang ke blok aku, tapi jangan lupa doanya untuk Mbak Nyai, ya. Biar jenengan dimanapun tempatnya mudah-mudahan barokah semuanya. Amalkan ilmunya, insya Allah tidak akan kehabisan, insya Allah. Kemudian yang nomor 3, orang itu tidak hanya punya anak yang pintar, tidak benar karena apa? Kurang tirakatnya orang tua. Menurut saya Bu, orang tuanya kepingin anaknya pintar dan benar itu memang harus ditirakati Bu.
Tirakat itu ada kalanya dengan sholat. Kot, enak kucing kot. Kot, enak kucing kot. Ayo, menjawab oleh mabuk. Silakan. Ini saya salah mabuk. Takut kucing. Maksud itu ketika ngaji di mbak-mbak ada kucing yang mencolok di atasnya meja. Maksudnya dia diturunkan sama mbak-mbak gitu. Langsung saksi. Jadi anak itu bisanya baik memang tidak lepas dari doa orang tua. Jadi orang tua itu kalau bisa ditirakati, diriyadoi, didoakan maksudnya ya anak itu. Ada kalanya doanya dengan sholat, ada kalanya doanya dengan puasa. Nah, doa dengan puasa itu ya dipuasani ketika Senin Kemis atau ketika hari kelahirannya. Katanya Mbah Yai dulu kalau hari kelahirannya suruh dipuasain. Kalau biasa orang Jawa itu lahirnya hari apa? Ahad. Oh, Ahad Pahing. Ahad itu namanya kelahiran. Kalau di Jakarta ada nggak itu? Ada. Nah, ya kelahirannya kalau seperti itu pasarannya. Itu kata Mbah Yai dulu bapak saya suruh muasani, terus suruh bacakan sholawat munjiat 41 kali sama Fatihah 41 kali, insya Allah anaknya soleh, alim, nafi. Kalau waktu kelahirannya. Saya pernah baca surat kabar kesuksesannya bapaknya dulu Pak Jaksa Agung itu siapa ya dulu Pak Jaksa Agungnya yang depannya S itu Pak siapa itu? Itu katanya apa ya itu katanya orang tua ibunya itu puasa 1 bulannya itu sampai 21 hari karena untuk muasani suaminya, muasani dirinya sendiri, muasani anak-anaknya. Setiap anak itu 2 kali atau berapa gitu. Anaknya semua jadi anak yang sukses karena puasanya dari orang tua. Dan doanya apa itu sholat yang untuk anak. Nah, ini juga kita itu kepinginnya walaupun anaknya berapapun adalah menjadi anak yang sukses semuanya, gitu ya. Sukses dunia akhirat tidak hanya jangan menganggap jenengan itu yang dinamakan sukses adalah kalau sudah punya mobil 7, punya mewah, punya rumah mewah, punya jabatan tinggi, jangan itu dianggap apa? Sukses. Anak panjenengan jadi anak yang taat beribadah. Sekurang dengan istiqomah, panjenengan bisa menjaga amal ibadah dengan baik. Ini adalah sudah menjadi orang yang sukses. Ya Bu ya. Kemudian para ibu-ibu yang kami hormati, yang terakhir untuk kita sebagai orang yang punya akal adalah watolabu halalin, watolabu rizkin min halalin. Hidup orang itu adalah tidak lepas dari mencari nafkah. Karena orang hidup itu pasti butuh dunia, butuh makan. Kita wajib untuk jangan sampai kita ini jadi orang yang tuh hanya apa pekerjaannya minta-minta. Ada atau sekarang itu di Jakarta itu di TV ada orang yang pekerjaannya hanya jadi apa pengemis. Memang sudah dibuat gitu. Semua bahwa orang itu kalau hidupnya hanya mengandalkan meminta, maka orang itu tidak akan ditutupi oleh Allah. Maka orang itu tidak akan menjadi orang yang kaya. Hidupnya hanya minta-minta. Jadi meskipun kita ini mencewu, berapapun hasil kita ini wajib untuk mencari nafkah. Tidak boleh kita ini apalagi di Jakarta semuanya kesini ini adalah dalam rangka mengadu nasib, mencari nafkah. Nah, untuk kesuksesan kita, untuk ketenangan kita, untuk keberhasilan kita, orang itu hendaknya kalau mencari nafkah dengan cara yang halal, berapapun hasilnya. Karena meskipun hasilnya sedikit, kelihatannya sedikit, sehari cuma berapa rupiah, berapa ribu hasilnya, tapi hasilnya dari hasil yang halal itu akan barokah. Beda seandainya
hasilnya banyak, menjadi orang yang kaya raya, tapi tidak dengan cara yang halal, maka itu tidak akan ada berkahnya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, kita ini hidup ini butuh banyak sekali kebutuhannya, ya, utamanya untuk makan, untuk keperluan anak-anak. Kalau yang kita buat makan, yang kita buat untuk membiayai anak ini hasil yang dari hasil jerih payah kita, rezeki yang halal, maka keluarnya hasilnya nanti akan baik. Idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Yang kalau yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita ini perkara yang halal, maka keluarnya akan halal. Perkara yang halal, perkara yang baik, maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang dimakan, yang diminum kita ini perkara haram, keluarnya akan perkara haram. Coba orang-orang yang biasa minum minuman keras, Bu, ya, minum minuman keras, keluar itu apa ada yang banyak Allah, astagfirullah. Kalau di sana, Bu, kalau bahasa orang Jawa, keluar itu ya, bilangnya apa? Yang keluar. Biasanya mesti ucapannya cuk, nasi pinjo. Ragunan lah. Hah? Bahasa kebun binatang. Bahasanya seperti itu. Tidak ada yang keluar itu dengan ucapan yang baik. Jadi kita itu nun sewu, kalau yang kita makan ini perkara halal, insya Allah kita ini akan menjadi semangat beribadah. Orang itu yang kita makan ini perkara haram, akhirnya kita tidak mau beribadah, tidak mau sholat. Itu yang menghalang-halangi adalah dari kita ini sebetulnya sehat, badannya sehat.